Mitra Bos, saatnya kita mulai untuk acara Jagung Sejarah. Tetap bersama teman-teman dari Yayasan Arga Kencana. Satu yayasan bergerak dalam bidang penelusuran penelitian sejarah Kota Pati. Dan di malam hari ini masih tetap bareng dengan Bapak Dr. Andes Joko Wahyono. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam. Dan juga Pak Ayep. Selamat malam Mas. Ya, juga Mas Susilo ya, lagi layah-layah ini. Dan di malam hari ini kita akan melanjutkan lagi kisah tentang Baron ya, Baron Sekeber ya, cerita Baron Sekeber yang sudah melegenda di masyarakat Kota Pati Pak ya. Dan masih dalam pemerintahan zaman Wasis Joyokusumo ya. Dan nanti kita mulai tentang bagaimana perjalanan Baron Sekeber, siapa Baron Sekeber yang sebenarnya gitu Pak ya. Enggak, ini nanti sampai akhirnya nanti. Sampai akhirnya siapa Baron Sekeber itu ya. Kita apa itu lacak per kisah secara pelan-pelan proses Baron Sekeber sampai nanti dia tewas itu. Oh gitu Pak ya. Oke, sebelum dilanjut Pak Joko juga Pak ya Pak Mas Susilo, kita kasih yang lewat satu ini dulu. So, kita lanjut lagi untuk Jagung Sejarahnya di malam hari ini. Dan buat Mitra Arvos yang ingin gabung silahkan saja, pengen ikutan Jagung Sejarah bersama kami, bisa kirim SMS atau kirim BA di 08 55 266 1026 ya. Dan kita lanjutkan lagi untuk kisah Baron Sekeber tadi Pak ya. Kemarin sudah diceritakan tentang Baron Sekeber beberapa versi. Sedikit review. Jadi yang kemarin itu kan kita telah menjejak tentang Baron Sekeber sampai di peperangan laut. Peperangan laut ya. Yang kemarin itu ditaklukkan oleh para sarjawala kalau istilah Demak, tapi kalau dalam Pati ya senopati laut. Yurumbung Pak ya. Dan tertangkap, kemudian Baron Sekeber itu lalu ditawan di Pati. Nah, untuk yang saat ini kita coba menjejak tentang satu fenomena tentang Sirwendo dan Nurwendo itu. Terus yang kedua nanti bila mana nanti kita lanjut juga setelah itu tentang pertukaran sapi dan jaran juru taman atau kuda juru taman. Itu nanti kita bongkar. Ya, untuk yang pertama apa dulu Pak Joko? Monggo. Jadi merujuk dari Babat Pati ya. Karena Babat Pati inilah yang kemudian diambil oleh para seniman kedoprak sebagai rujukannya. Jadi sesuai dengan Babat Pati, ketika Baron itu di Pati, kemudian bertemu dengan Roro Suli, mereka kemudian saling jatuh cinta, dan lahirlah Danurwindo Sirwindo yang kemudian diambil anak angkat oleh Joyokusumo. Nah, tapi ada informasi ketika zamannya Bupati siapa? Pak Bupati Rustam Satiko atau siapa? Jelasnya waktu pelebaran jalan ya. Iya, pelebaran jalan di perempatan Bleber itu ya. Ya Pak Rustam Satiko. Di era Pak atau setelah Rustam Satiko? Setelah Rustam Satiko, mungkin Pak Sauji. Ya, mungkin cuman itu pokoknya Pak. Ya. Artinya tentang pelebaran jalan di perempatan Bleber. Di situ di sebelah kiri Pak. Baratnya. Nah, barat perapatan itu. Selatan. Waktu saya masih anggap BG, masih ingat itu memang ada situs Punden tahun 6 Pak. Sirwindo. Mbah Sirwindo. Sirwindo gitu ya. Nah, Punden itu atau makam itu kemudian dibongkar karena ada pelebaran jalan. Nah, ini
dicatat oleh Pak Probo Absoro, seorang sejarawan Pati, seorang guru SD Pati, sudah almarhum Pak Probo ini. Ditulis oleh Pak Probo bahwa di Punden itu tidak ditemukan jasad, tidak ditemukan kerangka manusia. Cuman hanya ditemukan batu sebesar kelapa. Nah, kemudian batu kelapa itu dipindahkan di kompleks makam Tondonegaran yang sekarang. Kemungkinan batu yang sebesar bulat kelapa ini kalau kita hubungkan dengan semacam batu yang sama di Watu Gilang di Kota Gede yang disebut Watu Gateng, itu ya kurang lebih sebesar buah kelapa. Tapi menurut beberapa informasi bahwa batuan itu sebenarnya adalah peluru meriam. Kalau kita hubungkan dengan tokoh Sirwindo, Danur Windo dan Baron Skeber, mereka ini orang-orang Portugis, ya tentunya mereka lah yang pengadaan atau pembuatan meriam di Pati. Tapi di Punden itu kan tidak ada jasad. Tidak ada jasadnya Pak ya. Artinya apakah kisah adanya Danur Windo Sirwindo yang seperti ditulis dalam Babat Pati ada bahwa itu putri anaknya Baron bersama Roro Suli? Kalau ternyata dalam Punden itu tidak ada jasadnya, berarti tidak ada cerita itu. Berarti sosok Sirwindo, cerita tentang dua anak kembar Sirwindo dan Darwindo tidak ada. Karena tidak ada gitu. Tapi sebenarnya kalau kita baca dari serat Skender, ada memang disebut seorang kulit putih atau orang bule kembar ada, yaitu di situ diceritakan dalam serat Skender bahwa Baron Skeber punya saudara kembar. Itu berarti bahwa penulis Babat Pati mengarang cerita tentang Danur Windo Sirwindo sebagai putranya Baron dengan Roro Suli. Ini kayaknya cerita ini hanya fiktif, gitu. Karena kalau kita lebih lanjut baca Babat Pati, ada disebut dua senopati Jayakusumo bernama Sutowaninggati dan Sutowaninggito. Dari kedua nama ini mengindikasikan ini kan putra kembar. Iya, putra kembar itu, Pak. Agaknya kedua putra kembar Jayakusumo ini dikaburkan, ditutup dengan dongeng Baron Skeber itu. Cerita Danur Windo Sirwindo ini. Tujuannya apa? Pengaburan ini jelas ada indikasi ingin ya menjatuhkan nama baik Jayakusumo. Apalagi lebih lanjut diceritakan bahwa Danur Windo dan Sirwindo ini punya ketangkasan memanah dengan sepotong rumput gajah itu, Pak. Ya, rumput semacam rumput panah itu loh, rumput yang teki apa? Rumput panah. Ya, semasa kecil saya kan sering main-mainan itu kan. Bunga rumput itu loh, Pak. Ya, ya bunga rumput itu. Itu sampai Sirwindo itu bisa memanah lalat dengan apa itu rumput tadi. Nah ini dalam cerita itu ketangkasan dua anak kembar ini akan mengkhawatirkan kalau bisa sudah besar si anak ini bisa membahayakan keamanan Jayakusumo, karena dicurigai oleh Ki Kandoruan bahwa dalam Babat tadi dikatakan bahwa dua putra kembar ini Baron Skeber dimungkinkan akan membalas dendam kalau nanti diketahui bahwa ternyata bahwa Baron adalah ayahnya Danur Windo Sirwindo. Karena itulah kemudian Jayakusumo mengambil sikap atas saran Ki Kandoruan untuk membunuh
Jarwendo. Nah, kemudian ya dibunuhlah dua putra kembar ini. Muncullah cerita Jarwendo yang dikejar, kemudian bleber. Ketika melewati tembok itu Pak. Tembok melompat bleber, kemudian di situ jamangan bleber. Ada yang lari sampai ke kali Jiglong jamangan Jiglong. Ceritanya gitu. Ya, dari babat padi ini Pak ya. Tapi kenyataan bahwa di bleber itu tidak ada jasadnya. Kalau di Jiglong Pak? Di Jiglong saya dengar berita itu juga dipindahkan di dekat Salian kan? Nah. Cuman saya belum dapat informasi apakah ada jasadnya atau tidak. Tapi dari salah satu punden tadi diketahui tidak ada. Tidak ada. Jadi bahwa saya melihat bahwa ada kecenderungan cerita ini lebih menyudutkan sosok Dewa Kusumo, di mana diceritakan bahwa Dewa Kusumo ini kok tega membunuh anak kecil. Iya. Masih kecil itu Pak ya. Pembunuhan karakter assassination. Wah, keren nih ngono. Kalau di Jiglong itu pernah dengar ada katanya ada jasadnya Pak, terus dipindah di dekat Salian itu. Ada kemungkinan kalau memang di Jiglong itu ada jasad. Nah, dulu ya di Jiglong itu ada pentolnya. Pentol semacam yang sekarang pentol Godi dan pentol di gitu loh. Ada itu Pak ya dulu. Ada. Kalau di yang di sebelah barat itu di dekat Jiglong, kalau yang di sebelah timur itu dekat Kalidoro. Sungai yang sebelahnya apa itu rumah makan Banjir. Nah, itu ada dulu. Kalau ada dimakamkan di situ, ditemukan jasad di situ. Apakah tidak ada kemungkinan bahwa yang itu adalah seorang prajurit penjaga pintu gerbang? Ini cuma kemungkinan. Dulu. Karena ya saya melihat ini ada, saya meragukan tentang cerita kematian Jarwendo Sirwindo itu. Ada terkesan ingin cerita ini menyudutkan Dewa Kusumo. Pembunuhan karakter di ini dalam babat padi Pak ya, dalam babat padi diceritakan begitu. Sudah kan ada versi lain Pak tentang Baron itu. Nah ya ada versi lain bahwa Baron itu ternyata punya saudara kembar. Gitu. Dan lagi Baron Scaber ini adalah abdinya Baron Skender. Abdinya Baron Skender yang juga punya saudara kembar bernama Baron Sukmul. Kalau saudaranya Baron Scaber bernama Baron Suhul. Nah ini kemungkinan pengarangnya itu Sosro Sumarto itu ya mengambil cerita dari serat Skender, kemudian dimodifikasi, dikaitkan dengan menutupi putra kembar Dewa Kusumo. Kalau putra Wase Dewa Kusumo sendiri siapa Pak itu? Wanenggito. Sudah saya sebut tadi Suto Wanenggito dan Suto Wanenggati. Itu jelas dalam babat tadi ditulis Panglima. Di antara punggawa-punggawa padi ada Suto Wanenggito, Suto Wanenggati, ada Sombo Pradan, Sombo Pilis, terus Rujak Bling, terus Patih Sumerjo, Penjaringan dan lain gitu. Ada ditulis itu loh. Nah, kok ada dua nama yang mirip. Di antara para punggawa itu disebut Suto Wanenggito dan Wanenggati gitu loh. Jadi pengaburannya di situ. Nah itulah barangkali yang untuk bisa sebagai wacana ya, pandangan ya. Iya Pak. Gitu loh. Nah selanjutnya dikisahkan kalau Baron Scaber itu ketika ditaklukkan oleh Dewa Kusumo kan dijadikan juru taman. Karena dia malu, kemudian dia berubah jadi kuda. Dalam babat padi. Cerita babat padi begitu. Nah, ini aneh juga. Apa mungkin seorang manusia berubah jadi kuda?
Nah, agaknya cerita ini pun juga mengambil terinspirasi dari cerita Serat Skender. Karena dalam Serat Skender ini diceritakan bahwa Baron Skeber ini ketika ditaklukkan oleh Panembahan Senopati, ini dalam cerita Serat Skender ya, dia kemudian berubah menjadi Kebu Kumale. Kebu Kumale. Itu Pak. Kebu. Nggak tahu saya. Kebu Kumale. Kumale itu nggak tahu saya arti maksudnya apa. Disebut dalam cerita Kebu Kumale gitu. Apakah kebu bule? Karena yang dikultuskan di Keraton Mataram itu kan bule. Ada kebu bule disebut Kiai Slamet lah. Ya, apa kaitannya itu nggak tahu. Nah kemudian yang saudaranya yang Baron Skender ini berubah jadi Lawean Putih, dan ada lagi kendaraan Baron Skender ini kuda seberani ini berubah jadi Lembu Andini. Lembu. Nah dari cerita Serat Skender tentang perubahan-perubahan tadi, ini kan mirip dengan yang diceritakan Babat Pati tadi. Kalau Baron Skeber berubah menjadi kuda, artinya di sini saya melihat bahwa menjadi kuda ini agaknya jadi jaran tunggangan, kuda tunggangan. Artinya, ya, artinya Baron ini dimanfaatkan kepandaiannya, keahliannya untuk membuat sesuatu di Pati. Mungkin membuat meriam, teknologinya lah Pak. Baju jirah yang disebut Kerewojo, yang katanya yang dalam cerita Babat Pati itu Jaya Kusumo itu punya sakti karena punya Kerewojo. Kusumo Pak. Selebihnya kemungkinan Juru Taman ini juga membuat keraton, bangunan arsitek Pak ya. Karena di beberapa informasi semacam di Kota Gede dan sampai di era Hamengkubuwono ini ada keterlibatan orang-orang kulit putih yang menjadi semacam arsitek, mandor, membuat taman atau kolam segaran atau keraton gitu loh. Jadi kemungkinan juga bahwa Baron Skeber ini dengan keahliannya itu membuat keraton di Pati yang kemungkinan letaknya itu di Puri, karena di Pati ini ada di desa Puri. Puri itu yang dimaksud adalah keraton. Gitu loh. Iya. Itu yang bisa memungkinkan gitu loh. Tapi tidak ada jejaknya Kak di Puri. Nah, jelas kalau kita ambil perkiraan ya, di situ ada bangunan Karisdenan. Ya. Dan di di sebelah utara ya, ada agak jauh di sebelah utara ada yang disebut Masjid Gambiran. Ya. Lokasi antara Karisdenan dengan Masjid Gambiran, kalau ditarik garis lurus agaknya nyambung gitu loh. Nah, di antara itu kemungkinan ada alun-alun besar. Ya, mungkin. Atau mungkin agak bergeser juga bisa. Yang jelas ya sekitar wilayah Desa Puri itulah. Titik tepatnya mana kita belum tahu. Mungkin ada disebut Puri Boto juga itu Pak. Lah ya ada Puri Boto itu bisa juga boto-boto dinding keraton, dinding istana atau beteng, kita belum tahu. Itu perlu penggalian lebih jauh untuk apa itu mencari tahu itu harus melibatkan arkeolog gitu loh. Jadi dari perkiraan nama Puri bahwa di wilayah itulah ada berdiri keratonnya Jaya Kusumo. Nah, cuman ukuran keraton ini juga luas kan. Kita tidak bisa memastikan titik tepatnya di mana. Gitu. Yang jelas itu bisa ada nama Puri, ada nama Sekar Kurung dan sebagainya. Dari jejak-jejak itu kan
bisa hubungan dengan arsitektural keraton, landscaping keraton. Apalagi kalau dari bentuk arsitektur tradisional ada masjid, keraton, penjara, pasar. Itu biasanya saling berdekatan. Gitu. Istilahnya catur tunggal atau catur tunggal. Ya, kita lihat saja semacam di Keraton Jogja, Solo itu kan di sekitar alun-alun itu mesti ada masjid, keraton, pakunjaran, pasar. Sebagai pendukungnya itu. Ya itu rata-rata begitu. Dan kalau kita lanjutkan lagi Pak tentang Baron setelah ditangkap tadi oleh Bapak Sejogosumo. Setelah perburuan Baron yang dilakukan oleh Senopati Lautpati, kemudian ditangkap, ditawan, nampaknya ada semacam kelihatannya kok orang-orang ini kan berpotensi, ya, punya potensi yang luar biasa. Lalu kemudian dijadikan juru taman atau ya semacam arsitektural atau ahli sains untuk menciptakan sesuatu kayak semacam baju jirah, gundil untuk Kusumo jadi bukan diartikan juru taman tukang kebun ya. Bukan. Dan ada mengartikan beralih jadi kuda tukang ngurusin kuda. Ya kan aneh kalau seorang sekelas Baron ya hanya untuk yang punya kemampuan apa itu arsitektural kok cuman dijadikan tukang ngurus kuda itu kan. Kalau dulu kan belum ada istilah arsitek. Iya, belum. Bangunan mungkin Pak. Ya, untuk memudahkan orang memahami itu kita sebut arsitek. Kalau orang dulu yang sebutnya mungkin ya juru taman. Jadi mungkin juru taman begitu. itu bukan merawat taman. Tapi membuat orang yang mempunyai keahlian dalam membuat semacam bangunan ya. Orang nandur kembang cuman sekedar itu apa. Ya Pak, sebelum dilanjutkan lagi tentang Baron Sekeber, kita kasih dulu yang lewat ini Pak. Ayo kita bergoyang, ikuti irama kendang 102,6 Harbos FM, Harbos FM, Bandar Dangdut Kota Pati. So, kita lanjutkan lagi untuk jaga sejarahnya. Dan buat mitra Harbos, monggo silakan kalau mau ikutan jaga sejarah di malam hari ini bisa kirim SMS atau kirim WA di 0855 266 1026 ya. Dan kita lanjutkan lagi tentang Baron Sekeber tadi Pak ya. Setelah ditangkap oleh Bapak Sejogosumo, kemudian dikerjakan sebagai ahli juru taman. Dan ada kisah lagi ditukar ini sapi. Setelah jadi kuda tadi Pak ya. Ditukar ke Mentara Pak ya. Ya. Itu menurut versi Babat Pati. Dari Babat Pati itu jadi gini. Panembahan Senopati mendengar bahwa Sejogosumo punya kuda yang sakti. Nah, kemudian Panembahan Senopati menugaskan seorang abdinya untuk mengundang Sejogosumo ke Mataram. Nah, kemudian Sejogosumo ketika itu menyuruh abdinya Panembahan Senopati untuk pulang lebih duluan. Nah, kemudian abdinya pulang duluan. Terus kemudian Sejogosumo berangkat. Dia sudah lebih dulu sampai di Mataram. Padahal abdinya Senopati tadi belum nyampe. Kok cepet banget gitu kan? Kilat itu Pak. Naik apa? Gitu. Ini naik kuda, kuda juru taman. Oleh karena itulah Panembahan Senopati tertarik. Maka kemudian dimintalah kuda itu. Nah, Panembahan Senopati kemudian menukar. Dikasih. Sejogosumo diiming-imingi, dibujuk. Senopati punya sapi disebut sapi Pragulo, gagah, kuat dan sebagainya. Nah, karena Sejogosumo adalah adik ipar, maka Sejogosumo ya mengalah.
kemudian diberikan pada kudanya, tapi padahal sebenarnya ya Eman, Pak. eman gitu loh, tapi ya kalah awu lah kasarannya dengan kakak iparnya. Itu dalam babat pati. Itu dalam babat pati diceritakan begitu. Nah, kemudian dia ditugaskan oleh Panembahan Senopati untuk menaklukkan berandal Gunung Pandan. Ini kaitannya nanti dengan perang Bedah Madiun. Cuman dari babat pati disebut berandal Gunung Pandan. Gunung Pandan itu terletak di perbatasan antara Bojonegoro, Ngawi dan Nganjuk, di daerah itu dekat Madiun gitu loh. Jadi kemarin masalah Madiun sudah dibedah ya? Sudah itu, Pak. Itu udah kemarin kita bicarakan ya. Yang kita lanjutkan lagi untuk kita lanjutkan tentang penukaran tadi ya, tentang sapi ya. Kemudian Jayakusumo ketika berangkat ke Gunung Pandan, dia disorai. Naik sapi, Pak, terpulangnya. Disorai orang-orang Mataram, wah Dipati kok numpak sapi kayak belantik sapi gitu. Gitu. Diajak. Nah ini apalagi kalau tidak ya penghinaan gitu loh. Setelah naik jaran buanter naik sapi. Jadi kalau tadi disebut bahwa Jayakusumo ini tentang terkait putra kembar membunuh, kemudian juga tentang lomba selam. Cuma dia menang karena bisa bersembunyi di gua, dan ini adalah dia dicap sebagai belantik sapi. Jelaskan cerita-cerita ini cenderung untuk merendahkan Jayakusumo kan? Iya, Pak. Sebagai orang Pati bagaimana Anda gitu loh? Merasa tersinggung atau tidak gitu loh? Kan jelas indikasinya gitu. Jadi ya itulah kelehan kepintaran orang-orang Mataram gitu. Cuman penulisnya Sosro Sumarto ini kan dari Sragen. Dari Sragen itu, Gemolong Sragen. Masuk Solo itu, Pak. Nah iya, meskipun buku itu ditulis di 1925. Tapi di masa itu masih di era penjajahan Belanda, kan Pati masih di bawah pengaruh Keraton Mataram, ya. Solo gitu loh. Itu loh masalahnya. Nah, lebih lanjut kemudian masalah sapi tadi ya. Disebut sapi Pragulo. Apakah benar sapi itu berasal dari Mataram? Memang pertukarannya dari situ. Sapi Pragulo. Nah, sapi Pragulo, tentang sapi Pragulo. Apakah ini memang yang disebut sapi yang sakti dan kuat ya? Ada sapi-sapi yang disebut sapi Jawa ya. Ini sapi Bali dan Madura yang berwarna coklat. Kalau yang sapi-sapi putih yang besar, yang bunga gede, itu baru masuk Jawa, itu dibawa oleh Belanda. Gede itu, Limosin Brahma itu, Pak. Ya, sapi Brahma itu kan. Jadi kalau digambarkan sapi Pragulo itu segagah sapi-sapi Brahma itu, kronologi waktunya nggak sesuai. Pak, ya. Karena itu dibawa di zaman Belanda. Padahal di era Jayakusumo Wasis ini kan yang masuk kan baru Portugis. Gitu. Baru membawa sapi Portugis, Pak. Saya pikir tidak, karena dalam cerita dia ditugaskan oleh Mataram, oleh Senopati untuk menyusup ke Pati kan. Gitu loh. Tidak mungkin dia membawa sapi. Jadi kemungkinan sapi yang ada ya sapi-sapi Jawa itu. Pak, ya. Nah, sapi Jawa tadi atau sapi Madura dan Bali itu perkawinan silang dengan banteng. Banteng-banteng yang bisa dijinakkan. Kemudian kawin silang. Nah, banteng itu yang berkulit hitam ini laki-laki. Kalau yang jantan itu yang coklat-coklat itu, yang betina, betina itu. Gitu loh. Jadi nek istilahnya wong Pekalongan kan bulakan sapi lanang itu banteng itu. Lapangan banteng itu. Bulakan sapi lanang. Nah, sapi-sapi Jawa ini lebih kuat. Tahan terhadap cuaca dan makan apa saja mau gitu. Kalis yang penyakit gitu loh. Kalau sapi Jawa itu ya tenaganya juga kuat.
Terus lalu penamaan Pragolo sendiri? Nah, sementara Pragolo sendiri ini ada istilah dari kamus kamus bahasa Kawi, Pragolo kok selalu dikaitkan dengan Pragolo Ruket. Pragolo Ruket. Nah, di sini diartikan Pragolo Ruket diartikan peperangan yang ketat, peperangan pertempuran habis-habisan gitu loh. Pertempuran dahsyat. Nah, itu disebut Pragolo Ruket. Pengertiannya begitu. Dan kalau kita kaitkan dengan perang, ya antara Pragolo Ruket yang diistilahkan kaitkan dengan peperangan yang ramai, ya. Terus kita kaitkan dengan sapi, gundangan ya Pak. bisa saja ini diartikan bahwa sapi ini difungsikan untuk tugas-tugas dalam peperangan atau alat angkut perang lah. Kalau mungkin ya, saya menganalogikan ya sapi sebagai alat perangkat perang, jadi kendaraan perang. Nah, orang bisa terjebak kalau sapi alat perang apa pasukan sapi udah gundangi ngono. Udah gundangi prajurit ya. Pengangkut barang alat perang. Nah, kalau bisa diartikan ini sebagai sapi pengangkut beban. Beban yang berat. Nah, kalau kuda mungkin nggak kuat. Nah, kalau sapi kan kuat. Gajah juga pengangkut barang. Itu. Nah, gitu. Nah, ini ada spesifikasi. Jadi ada informasi bahwa sapi-sapi ini kalau untuk mengangkat meriam ya, itu lebih aman daripada gajah. Masalahnya gajah karena kupingnya lebar lebih peka, sehingga ketika mengangkut meriam jeblok lari. Kalau sapi itu enggak, Pak. Meriam blang-bleng ya enggak ayem ya, gitu loh. Gitu. Nah. Jadi lebih peka suara gajah lebih peka Pak daripada gajah sapi. Lebih peka dan sapi itu kemungkinan tidak begitu peka. Jadi ketika hanya suara semeti dia yang dengar. Tapi kalau suara gemuruh hilang itu kayaknya kok tidak. Kalau suara yang melengking dia malah contoh mendengar. Waktu kita melihat beberapa gajah yang masuk di wilayah Sumatera itu kan diusirnya pakai mercon, istilahnya apa cetbang atau apa itu loh, yang semacam petasan karbit itu loh, belang akhirnya dia lari. Ya, di Sumatera ada cara-cara itu ada. Gitu. Ketika masuk perkampungan gajah-gajah ini. Kalau sapi tidak lari Mas. Sapi mungkin malah enak gayemi gitu. Jadi kalau sapi-sapi ini ditugaskan sebagai penarik beban, nah dan terkait peperangan, jadi kalau dikaitkan dengan kepandaian seorang Baron Skeber dalam membuat kerep ojo dan meriam, barangkali sapi-sapi ini ya untuk penarik meriam. Berarti dulu sudah ada meriam Pak ya waktu kan itu. Baron Skeber mungkin dari wilayah Eropa di bagian ya mungkin Portugis yang terkenal dengan matadornya, mungkin dia ada jinak sapi juga seperti itu. Nah, ada kemungkinan bahwa dulu saya pernah di waktu hubungan di medsos itu saya bertemu dengan Bambang Hengki Irnowo dari Semarang. Itu dikatakan bahwa sapi Pragola adalah sapi-sapi penarik meriam. Itu Pak Bambang Hengki Irnowo yang kemarin kita diberi Pakem Pati Juwana itu loh. Ya, informasi dari Pak Mas Hengki. Dari Pak Hengki. Jadi sapi itu untuk menarik meriam. Zaman dulu seperti itu Pak. Kendaraan perang tapi untuk mengangkut meriam. Jadi sejak menarik meriam. Ya, Mbak Wasis sudah punya meriam. Ya gini, Babat Jawa sudah jelas menulis itu. Dalam peperangan Mataram Pati ada tertulis nama Kalantaka, meriam, bedil, cetbang. Cetbang ya senjata api zaman Mojopahit. Cetbang kecepek itu Pak. Anda ingat kan? Sekarang kecepek. Permainan kecil mercon bumbung. Nah, itulah Kalantaka atau meriam Jawa yang disulut begitu.
Ya kan ingat kan kalau tiap lebaran kan kita bermain mercon bumbung ya semacam itu meriam Jawa gitu. Meriam Jawa. Nah, dikemene peluru no jeblos mercon bumbung ya Pak. Iya. Kan itu mercon bumbung kan dikasih minyak tanah kemudian disulut lah. Ya sistemnya serupa itulah. Sama itu Pak ya. Cuman kalau meriam itu kan dikasih mesiu. Mesiu lebih besar tekanannya Pak. Pelurunya ya yang sebut saya tadi kelapa itu sebesar buah kelapa tadi gitu loh. Samanya seperti cuman itu, tidak ada hulu ledak kayak sekarang. Jadi pengalaman saya waktu di Museum Gajah ada tertulis meriam Kyai Amuk. Ya, Kyai Amuk atau apa itu. Tahunnya berapa saya lupa. Zaman Demak. Itu zaman Demak. Kyai Amuk itu meriam zaman Demak. Besarnya luar biasa. Jadi di era Demak itu sudah ada meriam. Bahkan Gajah Mada itu peperangannya dengan meriam. Nggak mungkin Gajah Mada bisa menguasai Nusantara. Nusantara cuman pakai pedang dan tombak. Sangat tidak mungkin. Masih banyak temuan masalah situs apa itu tentang meriam-meriam Majapahit. Yang terbanyak meriam-meriam itu disimpan di Museum Metropolitan New York. Ada 1000 buah. Di New York sana Amerika. Iya, di Amerika di sana meriam-meriam Majapahit. Majapahit. Ada di sana malah Pak ya. Iya. Ada termasuk pataka-pataka, tombak-tombak pataka, panji-panji Majapahit ada di sana ada semua. Di sana. Mahkota raja-raja Jawa di sana semua. Didol ora Pak. Itu dari emas itu yang mahkota-mahkota itu. Bisa sampai sana itu. Jeneng tunggu lek ceng. Tunggu mau ngantikan itu golek ya. Tentang pertukaran tadi kan belum selesai Pak Joko. Jadi monggo Pak Joko. Pragulo tadi ya. Jadi kalau mengingat awal keberadaan Baron ditangkap di Pati, jadikan juru taman, kemudian dia dimanfaatkan keahliannya, misalnya bikin meriam, jiran. Nah, artinya di sini bahwa pihak Mataram, Panembahan Senopati itu dalam cerita itu diceritakan ada pertukaran sapi dengan jaran dan diindikasikan bahwa Jayakusumo itu dilecehkan sebagai belantik sapi. Memang tujuannya untuk merendahkan itu. Artinya kalau cerita ini kita balik saja. Bahwa sebenarnya sapi-sapi itu tidak datang dari Mataram, ya dari Pati. Jadi Mataram minta bantuan sapi, gitu Pak. Minta bantuan dari Pati untuk mengangkut meriam yang ditarik sapi ke Mataram. Gitu. Karena sapinya banyak, sehingga muncullah semacam apa itu ya ejaan tadi di Pati-Pati seperti belantik sapi. Karena sapinya banyak untuk narik meriam ke Mataram. Demi tujuan apa di masa itu? Nah, yang menjadi pertanyaan itu, kok sampai Mataram minta bantuan Pati meminjam meriam yang ditarik sapi. Dan kenyataannya ada di Mataram itu dikenal dengan nama meriam Sapu Jagat. Dan itu salah satu meriam yang besar itu Pak. Ya, itu meriam yang pernah digunakan oleh Sultan Agung. Dan sebelum Sultan Agung, meriam itu memang sudah ada gitu. Nah itu mungkin yang dibuat oleh Baron. Besar berarti Sapu Jagat. Jadi dia memang sudah di era awal Mataram itu hubungan Mataram dengan Portugis sudah ada jelas. Ada lo ya cerita yang lebih menguatkan. Kalau Mataram itu punya hubungan dengan pihak Portugis. Ini saya dapat dari cerita dari sejarah Bojonegoro. Dalam cerita apa itu Babat Bojonegoro itu, Mataram itu menyerang Keraton Pajang Sewu
yang tadinya itu keratonnya Jipang, yang kemudian ditempati oleh Pangeran Benowo. Itu diserang oleh Mataram yang dibantu oleh Portugis. Dalam catatan itu Pak ya. Itu Bojonegoro, sejarah Bojonegoro. Jelas cerita ini tidak ada tertulis dalam Babat. Tidak ada. Karena kalau dalam Babat diceritakan justru Benowo, Pangeran Benowo ini dibantu oleh Panembahan Senopati mengkudeta Aryo Pangiri, yang kemudian ketika Pangiri dilengserkan dijadikan Adipati Demak, kemudian Benowo menggantikan bertahta di Pajang, tapi cuma setahun. Kemudian dalam Babat itu dikatakan Benowo kemudian mandito, dia berkelana. Pangeran Benowo itu. Mandito artinya itu dia itu lebih cenderung menekuni hal-hal keagamaan. Tapi kok Babat dari Bojonegoro menceritakan kok justru Benowo ini diserang oleh Mataram gitu loh, dibantu oleh Portugis. Itu dalam catatan Bojonegoro. Dari Bojonegoro disebut Pajang Sewu. Nah itu dari cerita Bojonegoro. Nah kalau kita kaitkan dengan keberadaan Baron tadi dalam di Mataram dalam dongeng pertukaran sapi tadi, dan sebelum Baron itu datang ke Pati kan dari Mataram dulu. Artinya memang dalam tutur itu benar bahwa Mataram itu sudah punya hubungan dengan Portugis. Nah sekarang kepentingannya apa Mataram minta bantuan Pati? Nah ini bisa dilihat dari runtuhnya Pajang. Ketika runtuhnya Pajang itu diceritakan kan Hadiwijaya Pajang ya, itu kan menyerang Mataram karena dari pihak Mataram Panembahan Senopati ini menyetop atau memberhentikan para pembayar pajak dari beberapa kadipaten bawahan Pajang ya, itu ditarik semua ke Mataram. Karena itulah Pajang marah, maka Mataram diserang, dibegal gitu loh, apa pajaknya itu. Nah itulah karena itu Mataram diserang ya. Nah oleh karena itulah kalau dalam Babat Jawa ya, kemudian dalam peperangan itu diceritakan Hadiwijaya terluka. Tapi kalau Babat menceritakan karena Merapi jeblok, Merapi erupsi. Kena batu begitu Pak. Jadi diceritakan itu pasukan Pajang itu karena Merapi meledak kemudian mundur. Nah terluka pulang ke Pajang. Nah ini ketika terluka itu kemudian ada seorang apa ya? Nah, Senopati ini punya juru taman, jin juru taman. Disebut jelas disebut Babat Jawa menyebutkan juru taman ini jin. Artinya maksudnya ini makhluk halus kan? Jin makhluk halus. Nah, padahal kalau kita tarik dari Babat Pati diceritakan juru taman malah dadi jaran. Terus ketika Baron ini ke desa Kemiri ketemu Roro Suli, dia mengaku sebagai jin. Penunggu Punden Kemiri. Nah ini kan untuk menyembunyikan, untuk menyamarkan tentang keberadaan juru taman, disamarkan dengan jin. Memang ada kecenderungan orang-orang Jawa dulu kalau melihat orang-orang kulit putih yang berkulit putih, berambut pirang, bermata biru, orang sepo Jawa lah. Orang bisa wah ini kayak demit jin gitu loh. Makanya itu menjadi sebutan gitu loh. Barangkali begitu kan. Nah, dalam cerita Babat Jawa itu disebut gitu jin juru taman. Saya pikir
kalau kita melihat pertukaran Jurutaman tadi ya, jadi yang dimaksud jin Jurutaman ini tidak lain ya Baron Skeber, ya kan? Nah, dalam Babat Jawa ini ditulis bahwa ketika Hadiwijoyo ini sakit, Jurutaman ini minta izin pada Panembahan Senopati untuk menghabisi Hadiwijoyo. Hanya jawaban Hadiwijoyo, ora menging ya ora akon. Jawaban Panembahan Senopati. Ini jawaban Panembahan Senopati. Ora menging, tidak melarang, dan ora akon, ora tidak menyuruh. Wes sakarepmu. Nah, kemudian oleh Jurutaman dia langsung mendatangi Hadiwijoyo, kemudian digebuk dadanya sehingga meninggal. Itu yang tertulis dalam Babat Jawa itu, Pak. Nah, dari sisi lain, sebelum ketika Hadiwijoyo waktu itu sakit, Panembahan Senopati itu tidak datang untuk berkunjung. Karena kenapa kok dia tidak mengunjungi ayah angkatnya dalam cerita itu? Hanya mengirim kembang telasih. Nyekar gitu, Pak. Bukan nyekar, maksudnya ketika Hadiwijoyo sedang sakit, kan diharap datang. Karena Sutawijoyo atau Panembahan Senopati kan diambil anak angkat, kemudian diberi gelar Pangeran Pangeran Loreng Pasar, Raden Ngabehi Loreng Pasar. Nah, kenapa kok tidak menghadap? Kok cuman mengirimkan bunga, kembang telasih? Ini kan Pasemona. Saya dapat wacana ini dari teman Ketoprak Aji Soko. Maksudnya kembang telasih ini telas Asihe. Kalau kita kaitkan dengan bahwa Panembahan Senopati ini mengirim kembang telasih, telas Asihe, kemudian kita kaitkan dengan Jurutaman yang membunuh Hadiwijoyo tadi, bahwa Sutawijoyo tidak menyuruh dan tidak memerintah. Maksudnya apa ya? Buah wono mungkin. Loh, ada sesuatu mungkin, Pak, ya. Artinya telas Asihe wis entek. Wis entek Asihe, sudah hilang habis kasih sayang terhadap ayahnya. Kemudian kok Jurutaman meminta terhadap majikannya tadi untuk membunuh. Jawaban Panembahan Senopati, orang ngongkon ya ora menging. Ya ora menging. Nah, gitu, Pak, ya. Jadi nek arep mbok pateni patenono. Nah, semacam itu kan. Simbol telas Asihe tadi gimana? Iya, karena sudah ada kasih sayang. Ini kan Pasemon ada yang tersembunyi di sini tuh. Sebetulnya telas Asihe yaitu tadi jin Jurutaman yang meminta Panembahan Senopati tak patenane aku ora menging ya ora ngongkon. Nah, inilah sebetulnya yang dimaksud sekar telasih itu. Ya. Nah, ini kan kepandaian pujangga dalam ngolang-alik itu. Bahwa sesungguhnya apa? Kalau kita lihat dalam Babat Jawa, ada cerita Sujatmo, apa itu? Agak lupa saya itu. Pengertiannya gini, anak melawan ayah. Ada istilah Jawanya, saya agak lupa itu. Sudarmo Wisuto. Sudarmo Wisuto. Sudarmo Wisuto. Nah, ini dimaksudkan menceritakan tentang peperangan Raden Patah melawan Brawijaya. Brawijaya kan dalam Babat kan dianggap ayahnya. Ya, Pak. Sebenarnya cerita ini apakah dimaksud untuk menutupi perbuatan Sutawijoyo membunuh Hadiwijoyo sendiri, yang sesungguhnya tidak lain adalah ayahnya sendiri. Gitu, Pak, ya. Cuman dalam Babat Jawa, Sutawijoyo disebut adalah putranya Ki Ageng Pemanahan, Brawijaya, yang sebenarnya adalah bapak angkatnya.
Tapi dalam tutur Suto Wijaya anaknya Hadi Wijaya. Itu tutur, Pak. ada di Babat Nitik Sultan Agung kalau nggak salah. Itu diceritakan coba nanti kita baca ulang lagi lah. Tapi ada bahwa sebetulnya kalau melihat dari nama Suto Wijaya, Hadi Wijaya, Nah, itu kan jelas. Kalau Babat Nitik Hadi Wijaya juga punya nama Suto Wijaya. Hadi Wijaya Sebelum bernama Hadi Wijaya, dia menyandang Suto Wijaya. Barangkali nama Suto Wijaya ini diberikan pada anaknya. Yang nama ketirnya kan disebut Bagus Serubut. Bagus Serubut dulu. Kalau pemanan disebut Bagus Kacung. Nah, kalau Suto Wijaya disebut Bagus Serubut. Yang kemudian ketika jadi pangeran Loreng Pasar disebut Raden Danang. Danang Suto Wijaya. Danang Suto Wijaya gitu kan. Kemudian dia menjadi Panembahan Senopati. Jadi memang repot, memang nama orang Jawa itu sering dirubah-rubah gitu loh. Sesuai dengan umurnya. Masa lahir, masa dewasa, masa perjaka, masa dewasa, atau gelar masa ketika dia menjabat sebagai adipati atau raja, terus kemudian sampai anumertanya, gelar anumertanya juga ada. Jadi sedo ing krapyak, ono sedo Loreng Pasar, macam-macam itu. Sedo lepen, banyak. Jenenge iku akeh wae. Iya, yang menyulitkan kan itu untuk mengidentifikasi sulitnya di situ. Tapi yang menarik tentang nama lain dari Joko Tingkir tadi, Raden Suto Wijaya, itu kan ada kesamaan dengan ini nggak populer cerita. Itu yang tampaknya tertulis dalam tadi Babat Nitik itu. Sebelum dilanjut Pak, kita kasih dulu yang lewat ini. Ayo kita bergoyang, ikuti irama gendang 102,6 Harbos FM, Harbos FM, Bandar Dangdut Kota Pati. Saya kembali lanjut lagi tentang Baron Sekeber tadi Pak ya. Gimana Pak kelanjutannya Pak tentang apa tadi? Ya, peperangan Pajang Mataram tadi ya, yang diceritakan bahwa Merapi jeblos. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan Meriam Sapu Jagat. Nah, dalam tutur di Merapi, Sapu Jagat ini disebut Danyangnya Merapi. Danyang Merapi. Selain Kiai Petro. Itu yang mengeluarkan, yang disebut Kiai Petro yang mengeluarkan wedus gembel. Wedus gembel itu Pak ya. Nah, ini sebenarnya kan kemungkinan pasmon ya. Bahwa meledusnya Merapi itu kan ya jebluke Meriam Sapu Jagat. Karena ada Meriam Sapu Jagat itu di Keraton Solo itu ada. Ada itu Pak ya. Nah, itu disebut Meriam Sapu Jagat. Nah, kalau kita kaitkan dengan gumpalan asap kayak Petro ini ya, gumpalan asap meriam yang dibuat, yang dihasilkan dari Meriam Sapu Jagat yang dibikin oleh Kiai Petro. Petro ini tak lain adalah Pedro. Karena di era Mas Julang sebagai raja pengganti Senopati ini ada seorang bule dengan nama Juan Pedro Italiano. Ini pernah ditanyakan oleh seorang Belanda kepada Sultan Agung bahwa ayahnya itu punya juru taman Mas Jinggot. Sementara dak register Belanda menyebut ada seorang bernama Juan Pedro Italiano menjadi dutanya Mataram atau dutanya Mas Jolang untuk menghubungi Belanda. Jadi yang dimaksud Kiai Petro yang dianggap Danyang Merapi tak lain tuh ya Juan Pedro Italiano yang tidak lain ya Baron Sekeber yang membuat Meriam Sapu Jagat itu. Nah, yang bertubuh tinggi. Jadi itulah kekalahan Pajang
Ini takluknya karena persenjataan. Meriam tadi Pak. Meriam yang dipinjam dari Pati. Nah, apakah ada keterlibatan Pati dengan jatuhnya Pajang? Ini yang jadi misteri. Ada enggak gitu Pak? Karena kok sampai Mataram meminjam persenjataan dari Pati? Berarti sebenarnya kekuatan Mataram ini secara militer itu lebih kuat Pati. Secara tidak langsung jatuhnya Pajang ini ya karena bantuan dari Pati. Ini kalau kita kaitkan Pak Joko tentang nama yang kita temukan Ki Penjawi, ya, juga disebut dalam Babat Kabanaran adalah Ki Kedung Lumbu. Yang di makamnya di Banjarnegara itu kan disebut Kedung Lumbu. Kedung Lumbu, betul. Nah, ketika saya tanya ke seseorang, Kedung Lumbu itu ya Keraton Pajang itu. Oh. Artinya mungkin Ki Penjawi juga pernah bertahta di Kedung Lumbu di Pajang itu Pak. Ya, setelah jatuhnya Hadiwijaya, untuk sementara dia menata pemerintahan Pajang diduduki oleh Ki Penjawi. Kemudian wilayah itu dibagi, yang sebelah timur dan sebelah barat. Yang di sebelah barat itu diberikan kepada menantunya, yaitu Panembahan Senopati Sutawijaya. Yang sebelah barat itu diserahkan ke Benawa atau Pangiri, saya lupa itu. Jadi nama inilah yang kemudian diagungkan di Banjarnegara. Ki Penjawi disebut juga Ki Kedung Lumbu. Dulu dugaan kita kan Kedung Lumbu mergo ning kono akeh wit lumbu. Tapi ternyata tutur sana memang begitu. Tapi ternyata Kedung Lumbu itu memang keratonnya Pajang. Nah, sumber itu tentunya harus kita cari. Benarkah ada nama Kedung Lumbu di wilayah Pajang? Solo ada. Nah, sekarang Keraton Pajang itu di mana? Di mana Pak itu Pak? Nah, Anda bisa googling dari Google Earth, itu Google Map. Ada atau peta apa itu Kota Madya Surakarta ya. Nah, itu lebih jelas. Ada Kampung Pajang memang di sana, di sebelah barat, alun-alun Solo Pak. Ya, sebelah barat itu ada itu dekat apa itu ya? Persimpangan kereta itu loh. Purwosari Bapak. Purwosari Pak. Ada ya? Kantor pos itu Pak. Nah, sekitaran itu ada Kampung Pajang. Nah, Pasar Kembang. Kemungkinan disitulah awal-awal tak Pajang. Atau mungkin ada keratonnya di situ. Nah, cuman beberapa meter dari Kampung Pajang ada di komplek alun-alun, di alun-alun yang Keraton Surakarta yang sekarang ya. Alun-alun itu Kampung Kedung Lumbu. Alun-alun ada dua Pak, yang dimaksud di depan dekat Pasar Klewer. Pasar Klewer itu. Oh, yang depan itu berarti. Depan ya. Itu Kampung Kedung Lumbu. Pengertiannya ya sama, di bawah dulu ketika Pakubono II pindah keratonnya dari Kartosuro ke Surakarta. Nah, dikatakan di situ ya banyak ada gedung, banyak lumbunya. Tapi kemungkinan bahwa wilayah situ ada sebuah tempat tinggal atau keraton, juga bagian dari Keraton Pajang. Kalau kita kaitkan dengan nama Ki Penjawi di Banjarnegara, yang diberitakan bahwa Ki Penjawi di Banjarnegara itu kan lari ketika terjadi konflik antara Mataram Pati itu. Di sana dia memakai nama gelar Kedung Lumbu. Apakah ada pertimbangan dari Ki Penjawi dengan nama gelar itu untuk menunjukkan bagi keturunannya bahwa dia berada di wilayah yang saat itu disebut Tanjer ya. Tanjer. Nah, itu loh.
untuk menunjukkan bahwa Ki Kedung Lumbu tak lain adalah Benjawi. Jadi disamarkan begitu. Dan nama ini diambil dari nama keraton tempat tinggalnya. Gitu, iya Pak. Jadi di masa-masa Pajang runtuh itu ada kemungkinan bahwa Ki Benjawi sebagai penguasa padi mengambil alih kekuasaan Pajang, kemudian membagi Pajang. Jadi Pajang Wetan dan Pajang Kulon. Yang Kulon diberikan pada Senopati, yang Wetan pada Benowo. Jadi sementara itu yang bisa kita jejak tentang keraton Pajang yang telah dianjurkan oleh Panembahan Senopati, juga dibantu oleh Padi tentunya. Dari tadi Meriam Sapu Jagat yang konon adalah penunggu Danyange Merapi yang dibuat oleh Pedro alias Gian Pedro Italiano, Baron Skeper. Ya, nampaknya ini kan tentang kehancuran Pajang ini kan kita menginjak lagi ke Baron Skeper. Memang panjang ini, panjang. Ya panjang dan mulak ceritanya itu, ke kiri ke kanan, bisa kemana-mana gitu. Masalahnya itu. Atau akhirnya meninggalnya Baron, Pak? Ya, gimana gitu? Ada kemungkinan berganti nama dengan Mas Jenggot dan lain sebagainya. Ya julukan itu kan banyak. Ada orang menjuluki Mas Jenggot. Mungkin setelah tua. Dalam babat ditulis Baron Skeper. Gitu. Nah, terus meninggalnya mungkin di mana gitu Pak? Ada yang tahu mungkin? Ya, dugaan kuburannya neng di. Ini kita lanjut cerita Baron. Ini kita kembali ke babat ya, babat lagi gitu loh. Nanti bisa melebar-lebar ini. Iya, melebar nanti Pak. Dari babat itu diceritakan waktu pernah Bapak Panembahan Senopati itu minta saran pada Ki Kanduruan atau dalam waktu-waktu tertentu. Ki Kanduruan ini dalam babat itu diceritakan sebagai gurunya Jayakusumo, ya gurunya Panembahan Senopati, ya gurunya Hadiwijoyo juga gitu loh. Kadang mereka itu sowan ke Kanduruan, ini cerita babat ya, yang jaga sebagai guru gitu. Nah, suatu saat Panembahan Senopati ini berkunjung ke Ki Kanduruan, Ki Agung Kanduruan. Nah, ketika berkunjung di Kanduruan ini, kemudian Ki Kanduruan ini mengingatkan supaya cepat kembali, karena ada gangguan di keraton, singkatnya begitu. Nah, kemudian Senopati kembali. Ternyata bahwa di Keraton Mataram ini Baron juru taman yang di dalam cerita itu menjadi kuda ya. Itu ketika di Senopati di Ki Kanduruan ini ternyata pulang lebih dulu, meninggalkan Panembahan Senopati. Tujuannya ingin membalas Panembahan Senopati. Nah, di Keraton Mataram si Baron ini menyamar malirupo jadi Panembahan Senopati. Nah, kemudian malam-malam masuk kamarnya para selir Panembahan Senopati. Itu cerita dalam babat. Itu, Pak. Tapi ada informasi bahwa yang dimaksud ini bukannya Panembahan Senopati, gitu. Tapi Mas Julang. Ini memang dalam versi babat ya, seakan-akan baik tokoh Sultan Agung, Julang dan Panembahan Senopati ini tumpuk jadi satu, sehingga membingungkan. Ceritanya jadi jauh. Tapi Pak Probo ini bisa mengidentifikasi bahwa cerita tentang adanya kenakalan dari Baron Skeper yang masuk di kamarnya para selir Mas Julang ini dengan menyamar sebagai Panembahan Senopati gitu. Yang tidak lain dia adalah Juan Pedro. Ya karena tadi ternyata bahwa
Panembahan Senopati. Jadi sebelum Mas Jolang sudah menjanjikan terhadap Baron tentang apa itu, suatu wilayah yang ingin diberikan pada Baron gitu. Baron gitu ya, Pak. Nah, seandainya Baron bisa menguasai padi, gitu. Tapi diingkari, sehingga akhirnya Baron atau Juan Pedro ini membalas dendam dengan berbuat nakal terhadap para selir Jolang. Balas dendamnya terhadap anaknya. Anaknya bukan Karena Panembahan Senopati sudah meninggal di tahun 1601, maka sasarannya kemudian ada pada anaknya. Pada anaknya Jolang. Tapi dalam babar diceritakan bahwa akhirnya Mas Jenggot atau ya Juan Pedro ini ditangkap oleh Mondoroko, yang kemudian Mas Jenggot ini dieksekusi, dipanah matanya oleh Sultan Agung. Ini dalam cerita Babat Nitik Sultan Agung kan? Iya, Babat Nitik Sultan Agung, jelas itu. Berarti panjang Pak sampai Panembahan Senopati, Mas Jolang. Artinya bahwa petualangan Baron ini cukup panjang. Panjang, umurnya juga panjang itu Pak. Itu dia awal kedatangannya kan di Pati kan di 1575-an. 1575. Sampai di 15 ya sampai di 16, matinya, kalau matinya Jolang itu di 1613. Jadi bukannya sampai ke Sultan Agung waktu itu ya belum jadi raja gitu loh Mas. Karena sebelum kematian setelah kematian Jolang itulah baru Sultan Agung. Baru dibunuh Sultan Agung gitu loh. Jadi ada lagi kecurigaan ya. Jadi ketika Jolang dinyatakan meninggal hanya karena berburu diseruduk apa Pak? Gidang. Nah, itu ada cerita itu juga. Jadi Jolang itu kan ada kegemaran raja biasanya berburu itu di alas Rapia. Nah, kemudian dalam perburuan itu Mas Jolang meninggal gara-gara diseruduk Gidang. Ada kemungkinan ini ada konspirasi ya. Jadi antara selir-selir Panembahan Senopati, istri Senopati ini merencanakan supaya membunuh Jolang. Ini ada kemungkinan itu karena Jolang sendiri juga pernah diberontak oleh saudaranya juga. Jadi pertarungan antar harem, istilahnya selir-selir ini tadi loh. Jadi anakku sing kudu dadi ratu lah. Ya kayak semacam kasus Retno Dumilah dengan Ratu Maspati. Iya, seperti itu. Jadi banyak. Jadi peran Baron Skeber atau Mas Jenggot ini banyak. Di samping tadi berkiprah di zamannya Senopati juga kemudian melakukan konspirasi dengan selir-selirnya. Mungkin inilah yang dimaksud segera pulang karena ada perselingkuhan. Saya rasa tidak begitu. Kok malah jadi Panembahan Senopati. Memang kalau dalam film Sultan Agung yang sudah dibuat oleh siapa itu? Hanung Bramantyo. Di situ diterangkan bahwa Jolang ini meninggal karena ada konspirasi dari salah satu istrinya Ratu Wulungayu atau Tulungayu yang meracuni Mas Jolang sehingga meninggal. Dan ini karena perebutan tahta. Jadi ada salah satu putra Jolang ini yang agak cacat, Raden Martopuro ini putranya Tulungayu. Memang awalnya sudah dijanjikan untuk Tulungayu bahwa nanti putranya akan dirajakan. Cuman karena kondisi Tunagrahita ya,
Ya naik tahta cuman 1 hari, yang kemudian digantikan oleh Sultan Agung. Gitu Pak Joko mungkin sama Pak Ayep. Nah, mungkin ada tambahan kalau tidak ada. Ya, kita New York. Untuk besok di Selasa berikutnya kita tetap masih membahas sedikit membahas tentang sisa cerita Baron Skeber. Nanti kita lanjutkan melangkah ke sampai ke setelah ini ya nanti Jayakusumo ini ya iya Penjawi. Masalah Jipang Penangsang. Iya, Penangsang. Ini yang menarik ini. Penangsang gitu Pak ya. Penangsang. Oh gitu ya. Saya kira itu gitu Pak ya. Ya. Pak Joko dan juga Pak Ayep. Ya, dan terima kasih buat Mitra Harbo semuanya. Terima kasih Pak Ayep, Pak Joko. Sampai jumpa. Terima kasih udah ngasih keterangan ya dalam Jagung Sejarah di malam hari ini. Matur suwun. Dan untuk Mitra Harbo, saya akhirnya kelar juga acara Jagung Sejarah di malam hari ini. Dan nantikan untuk Jagung Sejarah berikutnya tentang padi khususnya. Matur suwun, sampai jumpa.